Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi video dari Tante Sofiatul yang menyajikan sebuah video yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. The cat is out of the bag. A famous Sunni sheikh, Dr. Yasir Qadhi, openly and publicly admitted that there is no single proof in Islam for the lineage of the self-proclaimed Prophet Muhammad, which could trace him back to Ishmael, who they call Ismail. Actually, he even calls it a myth. Watch. So where do we get this information from? From Arabic folklore. And Arabic folklore has not been preserved that well. And if you look at some of the charts printed in the Muslim world, and we find them in our houses, you find a lineage of the Prophet all the way to Adam. You must have seen this. It's also online and whatnot, right? This chart is half fact, half myth, and half fiction. That doesn't make sense. One third, one third, one third. Okay. As for the fact, it is between us and between Prophet and Adnan. That's a fact. From Adnan to Ismail, somewhat of a myth. Then from Ismail to Adam, this complete, we take it from the Jewish Christian sources. We don't have anything in our tradition about the lineage between from Ismail and Ibrahim all the way back to the Prophet Adam. Setelah melihat kurang lebihnya video tersebut, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Dalam video tersebut yang menampilkan seorang tokoh Sunni, katanya, yang bernama Yasir Qadhi, yang mengatakan bahwa silsilah Nabi Muhammad itu hanya berdasarkan cerita rakyat Arab yang tidak bisa dipercaya dan tidak dapat dilestarikan, alias mitos atau fiktif saja. Dan dia juga mengatakan bahwa silsilah Nabi Muhammad hanya diketahui sampai ke Adnan. Kemudian dari Adnan ke Ismail, inilah yang mitos, karena ada beberapa generasi yang tidak tercatat. Nah, jadi dari Adnan ke Ismail ini ada sekitar 30 generasi yang hilang alias tidak disebutkan. Baik, mari kita ulas. Bagaimana membuktikan bahwa Rasulullah SAW adalah keturunan ke-61 dari Nabi Ismail? Mari kita telisik jalur dan datanya. Watsilah bin Asqa berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy dan Allah memilih aku dari keluarga Bani Hashim. Hadis riwayat Imam Muslim dan At-Tirmizi. Nah, jadi dari hadis tersebut kita mendapatkan 3 cluenya ya, yaitu Bani Hashim, suku Quraisy, dan Bani Kinanah. Lanjut lagi. Rasulullah berasal dari Bani Hashim yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan Ka'bah. Bani Hashim dinisbatkan kepada anak keturunan Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir. Ini yang orang Quraisy. Rasulullah sendiri adalah cicit dari Hashim bin Abdul Manaf dengan sanad Muhammad Rasulullah bin Abdullah
bin Abdul Muthalib bin Hashim. Keluarga Bani Hashim merupakan bagian dari suku Quraisy yang merupakan anak keturunan Fir atau Quraisy bin Malik bin Al-Nadar bin Kinanah. Sementara suku Quraisy merupakan pecahan dari Bani Kinanah yang berasal dari Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini sekedar catatan ya. Bani Kinanah adalah salah satu kabilah besar bangsa Arab yang banyak menetap di Hijaz dan Tihamah di wilayah barat Arab Saudi. Dari Bani Kinanah ini diturunkan banyak suku-suku Arab lainnya. Di antaranya adalah Bani Quraisy yang merupakan suku asal Nabi Muhammad. Lanjut, sebagian besar bangsa Arab termasuk Bani Kinanah hanya mengetahui leluhur mereka sampai kepada Adnan. Umar bin Khattab pernah berkata, "Kami mengetahui daftar nenek moyang hanya sampai kepada Adnan." Bahkan Ibnu Abbas pernah menyatakan antara Adnan dan Ismail ada 30 generasi yang tidak diketahui. Nah, siapakah Adnan dari Kinanah ini? Adnan adalah salah seorang nenek moyang bangsa Arab, yaitu Bani Adnan atau Adnaniyun. Secara silsilah, Adnan merupakan keturunan Nabi Ismail dan kakek moyang ke-20 dari Nabi Muhammad. Ismail menikah dengan Halah binti Harits bin Amr, seorang wanita dari bangsa Arab Jurhum. Ismail mempunyai beberapa anak dan yang kemudian disebut sebagai Bani Ismail atau Arab Ismailiyah, dan Adnan adalah salah seorang keturunannya. Para ahli silsilah seluruhnya menyetujui bahwa Adnan adalah keturunan dari Ismail bin Ibrahim, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai nama dan jumlah nenek moyang antara Ismail dan Adnan. Nah, di sini jangan gagal paham lagi ya. Para ahli seluruhnya menyetujui bahwa Adnan keturunan dari Ismail. Mereka hanya berbeda pendapat dari nama dan jumlah nenek moyang antara Ismail sampai ke Adnan. Akhirnya, melalui penelitian yang panjang, akhir-akhir ini diperoleh data mutakhir mengenai leluhur Rasulullah yang dimulai dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim, yaitu Adnan bin Ad bin Humaisi bin Salaman bin Aus bin Bus bin Kamwal bin Obay bin Awam bin Nasyid bin Haza bin Bildas bin Yadlaf bin Tabik bin Jahim bin Nasih bin Maki bin Aid bin Abdar bin Ubaid bin Adda'a bin Hamdan bin Sanbir bin Yad Rabi bin Yahsin bin Yalhan bin Arami bin Aid bin Dezan bin Aizar bin Afnat bin Aiham bin Muksar bin Nahid bin Zahir bin Sami bin Wazi bin Auda bin Aram bin Qaidar bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Nah, ini terdapat di dalam Ar-Rahid Al-Maktum tulisan Syekh Syafiur Rahman Al-Mabarakpuri. Sumber lainnya terdapat dalam kitab Ar-Raqiqul Ma'tum. Dalam kitab ini ada 3 pengklasifikasian silsilah Rasulullah, yaitu Rasulullah ke Adnan hingga ke Nabi Ibrahim dan sampai ke Adam, dan juga sumber dari Sirah Nabawiyah. Itu tidak bisa dijadikan bukti Eza bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail, apalagi sumbermu hanya dari Islam. Sekali lagi saya ulang, para ahli silsilah sepakat bahwa Rasulullah adalah keturunan Nabi Ismail. Para ahli silsilah ini hanya berbeda pendapat mengenai masalah nama dan jumlah nenek moyang, mulai dari Adnan dari Bani Kinanah sampai ke Nabi Ismail. Jika sumber dari Islam tidak cukup, mari kita lihat data dari Bible sendiri yang tentu saja pada catatan perjanjian lama yang diyakini Yahudi juga. Nah, ini terdapat di dalam Kejadian 25 ayat 12-15, mencatat anak-anak Ismail berdasarkan urutan kelahiran, yaitu Nebayot atau anak sulung Ismail, Kedar, Adbel, Mibsan, Misyama, Buma, Masa, Hadad, Tema, Yetur,
Nafis, dan Ketma. Nabi Muhammad SAW terlahir dari keturunan Kaidar atau Kedar bin Nabi Ismail. Didukung pendapat beberapa ahli Bible, antara lain yang pertama, The Davis Dictionary of the Bible tahun 1980, sponsored by the Board of Christian Education of the Presbyterian Church in the USA, menulis pada artikel Kedar sebagai berikut. A tribe descended from Ismail. Nah, ini terdapat dalam Genesis 25 ayat 13. The people of Kedar were Plinis Kedrai, and from their tribe Muhammad ultimately arose. Suatu suku keturunan Ismail yang terdapat dalam Kejadian 25 ayat 13. Masyarakat keturunan Kedar ialah orang Plini Kedrai, dan dari suku mereka itulah lalu Muhammad dilahirkan secara terhormat. Berikutnya dari The International Standard Bible Encyclopedia dari Amerika Serikat, Fulton menerangkan, of the Ismailite tribes, Kedar must have been one of the most important, and thus in later times the name come to be applied to all the wild tribes of the desert. It is through Kedar atau Kedar in Arabic that Muslim genealogists trace the descent of Muhammad from Ismail. Berikutnya dari Smith Bible Dictionary ikut menjelaskan Kedar, second son of Ismail. Ini ada di Genesis 25 ayat 13. Muhammad traces his lineage to Abraham through the celebrated Quraysh tribe which sprang from Kedar. The Arabs in the Hijaz are called Bani Harb or men of war, and are Ismailites as of all from their beginning. Palgrave says their language is as pure now as when the Quran was written pada tahun 610 Masehi, having remained unchanged more than 102,000 years, a fine proof of the permanency of Eastern institutions. Fakta lainnya yang tidak bisa dibantah, keturunan Quraisy adalah suku dari Muhammad SAW. Mereka percaya dan meyakini sebagai keturunan Ismail. Jika pengakuan ini salah, maka keturunan asli Nabi Ismail akan mengajukan keberatan. Namun tidak ada kaum lain yang pernah menyatakan demikian, dan tidak ada satupun keberatan yang pernah muncul. Berikutnya di dalam Kejadian 17 ayat 20 sampai 21, Allah menjanjikan untuk memberkati anak cucu Nabi Ismail dan akan menjadikan suatu bangsa yang besar. Jika orang-orang Arab bukan dari keturunannya, di manakah bangsa yang besar itu? Berikutnya menurut Kejadian 25 ayat 18, keturunan Nabi Ismail bertempat tinggal dari Havilah sampai Sur yang berlawanan arah dengan Mesir. Dari petikan ini menandakan kepada bagian luar Jazirah Arabia. Bahkan Paulus mengakui bahwa Hajar mempunyai hubungan dengan bangsa Arab. Sekarang Hajar adalah nama Bukit Sinai di Arab. Nah, ini terdapat dalam Galatia 4 ayat 25. Bahkan jika ditelaah, di antara anak-anak Ismail yang berjumlah 12 orang, di antaranya adalah Nebayot atau anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Atbel, Mibsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Selain Kedar, sejarawan Arab klasik kadangkala menyebutkan Nebayot sebagai leluhur Muhammad, meskipun ada tradisi lain yang menghubungkan Muhammad dengan Kedar, putra Ismail yang lain, adik dari Nebayot. Jika masih ngotot mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukanlah keturunan Ismail alaihissalam, silahkan Anda bantah data-data yang telah saya sebutkan. Sekaligus secara tidak langsung Anda juga membantah ayat-ayat dalam kitab Anda sendiri. Jangan asal mengklaim tanpa data dan bukti. Esa tunggu, terutama yang memposting video Yasir Qadhi tersebut, alias Tante Sofiato. Saya rasa cukup ya, dan nasihat untuk kali ini adalah melihat tipu muslihat kaum kafir, sebaiknya kita jangan melunak.
karena cukup bandeng presto saja yang lunak. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.